Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi ya dengan saya Erono Budi Wijoyo. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tindakan keperawatan pada kasus ISOS yang sudah kita bahas sebelumnya terkait dengan asuhan keperawatannya. Nah, bagaimana tindakan keperawatan yang kita lakukan pada kasus ISOS? Kita akan masuk pada materi ini. Baik, kita akan lihat kasusnya terlebih dahulu. Next. Baik, ini adalah contoh kasus untuk isolasi sosial. Jadi, kenapa kita bisa ambil kasus ini adalah isolasi sosial? Itu bisa dilihat dari tanda dan gejala, ya. Bisa dicek pada video sebelumnya terkait dengan asuhan keperawatan pada kasus isolasi sosial. Baik. Contoh kasus di sini adalah seorang laki-laki berusia 37 tahun dibawa ke RSMM karena lebih sering menyendiri di kamar, kemudian tidak mau berbaur dengan keluarga. Kemudian saat itu pasien juga tidak mau makan, mandi, dan aktivitas harian lainnya. Jadi ADL-nya itu terganggu. Nah, saat dikaji, pasien mengatakan malas bertemu dengan orang-orang dan berbicara dengan mereka. Jadi tidak ada keinginan untuk berbicara ataupun ngobrol dengan orang lain. Nah, pasien lebih memilih untuk menyendiri di kamar dan tidak melakukan apapun dan lebih sering tiduran. Nah, jadi aktivitas pasien ini sudah mulai terganggu. Nah, kalau kita melihat kasus ini, kita akan berpikiran terlebih dahulu adalah pengkajian kita, baik secara kognitif, afektif, fisiologis, perilaku, dan juga sosial. Nah, dari kelima hal tersebut yang paling dominan di mana? Kalau pada kasus ini saya arahkan memang cukup jelas dan clear bahwa pasien ini mengalami isolasi sosial. Jadi kita akan tegakkan diagnosa isolasi sosial dan kita akan lakukan tindakan keperawatannya. Baik. Apa yang harus kita lakukan? Sebelumnya harus kita lakukan perencanaan terlebih dahulu. Perencanaannya apa? Kita akan lihat pada slide selanjutnya dengan kasus ini. Next. Baik. Nah, strategi pelaksanaan pasien itu terdiri dari 3 hal ya, SP1, SP2, dan SP3. Kita akan lihat terlebih dahulu yang SP1P atau SP1 pasien. Apa yang bisa kita lakukan pada SP1P ini? Yang pertama adalah membina hubungan saling percaya, kemudian mengidentifikasi penyebab isolasi sosial pasien, kemudian mendiskusikan dengan pasien tentang keuntungan berinteraksi dengan orang lain, kemudian mendiskusikan dengan pasien kerugian tidak berinteraksi dengan orang lain, kemudian mengajarkan pasien cara berkenalan dengan satu orang, dan keenam adalah menganjurkan untuk memasukkan kegiatan latihan berbincang-bincang dengan orang lain dalam jadwal kegiatan harian. Nah, jadwal kegiatan harian sudah ada formatnya, nanti itu akan masuk pada tahap terminasi. Saya rasa ini akan sama di setiap masalah keperawatan, terutama di gangguan ya. Jadi sama semuanya ya, nanti bisa cek video pada deskripsi terkait dengan cara pengisian jadwal kegiatan harian untuk pasien. Baik, nah SP1P ini akan saya detailkan satu persatu ya. Yang pertama adalah membina hubungan saling percaya. Saya rasa cukup clear ya. Jadi ya bagaimana cara kita untuk berhubungan dengan pasien, bagaimana cara kita untuk membina hubungan saling trust dan lain sebagainya ya. Baik. Yang kedua adalah mengidentifikasi penyebab dari isolasi sosial. Nah, ini adalah pengkajian yang harus kita lakukan. Jadi terkait dengan apa yang dirasakan ketika Bapak menyendiri, apa yang difikirkan ketika menyendiri, dan lain sebagainya sesuai dengan 5 hal yang tadi saya bahas di asuhan keperawatan pada kasus isolasi sosial. Nah, akhirnya kita menyimpulkan bahwa pasien ini mengalami isolasi sosial. Ketika kita sudah melihat bahwa pasien ini mengalami isolasi sosial, maka kita diskusikan. Ya, diskusikan dengan pasien tentang keuntungan berinteraksi dengan orang lain, kemudian baru ke kerugian berinteraksi dengan orang lain. Pada kasus-kasus yang dia itu isolasi sosial, pasien banyak menjawab tentang ini, kerugian.
Jadi pasti kalau ditanyakan apa keuntungannya, itu akan sangat susah sekali mereka menjawab hal tersebut atau hal-hal positif. Pasti dia akan menjawab yang negatif-negatif. Nah, makanya kita arahkan ke hal yang positif. Oke? Baik. Nah, selanjutnya setelah kita tahu keuntungan, kemudian kerugiannya, kita akan mengajarkan cara berkenalan dengan satu orang lain. Nah, perkenalannya bagaimana? Perkenalannya seperti sebutkan nama, hobi, alamat, kemudian apa yang disukai, dan lain sebagainya. Jadi untuk membuka perkenalan. Orang-orang dengan isolasi sosial itu sangat kecil atau bisa jadi dia malas untuk berinteraksi dengan orang lain, malas untuk ngobrol dengan orang lain, dan lain sebagainya. Makanya kita ajarkan, kita latih untuk pasien itu bisa berkenalan dengan orang lain, bisa untuk tahu nama, alamat, hobi, dan lain sebagainya. Minimal pertanyaan itu yang dilontarkan. Ya. Baik. Nah, selanjutnya setelah selesai di SP1 ini masuk di terminasi. Ya, saya rasa cukup jelas ya komunikasi terapeutiknya. Nanti setelah determinasi masukkan ke jadwal kegiatan harian. Ya. M ketika mandiri, B itu bantuan, T itu tidak dilakukan. Jadi ini SP1P untuk pasien, strategi pelaksanaan pasien. Ya, cukup jelas ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan pada kolom komentar. Baik, next. Baik, selanjutnya adalah SP2P. Ini adalah strategi pelaksanaan pasien pertemuan kedua setelah pertemuan pertama kemarin. Jadi kita sudah kenalan, kita sudah tahu, harapannya pasien tahu, harapannya pasien kenal, harapannya pasien masih ingat dengan apa yang dengan kita, kemudian dengan apa yang kita latih, seperti itu gitu. Dan kita latih di SP2 itu yang pertama adalah mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien. Jadi kita tanyakan, bagaimana Bapak kemarin, apakah sudah berkenalan dengan siapa saja? Coba saya lihat buku hariannya, jadwal kegiatan hariannya. Oh, bagus ya, sudah kenalan dengan A, dengan B, dengan C, dan dilakukan secara mandiri. Oh, sudah bagus ya, sudah berkenalan dengan 2 orang dalam satu kamar ya. Kemudian, oh ini perlu dibantu ya dengan temannya ya. Oh, bagus sekali ya, nanti ditingkatkan. Dan lain sebagainya. Ya. Kemudian divalidasi ya kepada pasien cara mempraktekkannya dengan 1 orang. Jadi divalidasi lagi, coba diulangi lagi perkenalannya bagaimana. Oke. Nah, selanjutnya adalah membantu pasien memasukkan kegiatan berbincang-bincang dengan 1 orang ke dalam jadwal kegiatan hari. Jadi nanti ini akan SP2 akan berkenalan lagi dengan 2 orang yang baru ya. Jadi sudah 1, kemudian perkenalan lagi agar menjadi terbiasa. Oke, kemudian lagi dimasukkan di jadwal harian. Mau jam berapa lagi untuk perkenalan? Oh, jam 9 atau jam 10 pada saat istirahat, atau mungkin jam 12 setelah makan siang misalnya, atau mungkin jam 16 sore itu sebelum kegiatan sore, dan lain sebagainya. Nah, nanti bisa disarankan atau bisa kita arahkan untuk jam-jamnya pada saat berkumpul seperti itu. Oke, baik, saya rasa cukup jelas ya, kita lanjutkan lagi. Next. Nah, SP3 pada pasien, strategi pelaksanaan 3 pada pasien, yaitu adalah sama, mengevaluasi jadwal kegiatan harian, kemudian memberi kesempatan kepada pasien mempraktekkan cara berkenalan dengan 2 orang atau lebih. Jadi nanti ini bisa dimasukkan dalam berkelompok, ya. Dimasukkan dalam berkenalan 2 orang atau lebih, jadi dianjurkan untuk berkenalan dengan perawat sudah, kemudian dengan teman sekamar sudah, kemudian dengan orang yang ada dalam bangsal tersebut. Nah, silakan diajak untuk berkenalan, berkumpul, dan lain sebagainya. Nanti akan diarahkan ke TAK, terapi aktivitas kelompok, ketika sudah mampu pasien ini. Ya. Nah, kemudian menganjurkan pasien memasukkan jadwal kegiatan harian. Saya rasa ini cukup clear, ini sama dengan yang lainnya. Baik, next.
Nah, ini adalah strategi pelaksanaan untuk keluarga atau SP1K, yaitu mendiskusikan masalah yang dirasakan oleh keluarga dalam merawat pasien, kemudian menjelaskan pengertian dan tanda gejala, isolasi sosial yang dialami pasien beserta proses terjadinya, serta menjelaskan cara-cara merawat pasien isolasi sosial. SPK ini adalah SP1K ini adalah pada saat kita pertama kali bertemu dengan keluarga pasien. Kapan itu, Pak? Bisa jadi pada saat keluarga pasien itu berkunjung. Jadi diajak diskusi, disampaikan kondisinya, kemudian dilatih ketika memang keluarga pasien ini belum mengetahui. Nah, mendiskusikan masalah yang dirasakan dalam merawat pasien, kenapa pasien ini bisa dibawa ke rumah sakit dan lain sebagainya. Ini kan baru pertemuan pertama antara kita dengan keluarga, ya. Kemudian menjelaskan pengertian tanda dan gejala isolasi sosial. Jadi dijelaskan pengertiannya, kemudian ditanyakan, disampaikan tanda dan gejala yang muncul pada pasien. Kalau tadi mencermati pada kasus contohnya, contoh kasusnya, itu cenderung pasien itu tidak mau aktivitas harian, tidak mau berbicara dengan orang lain, lebih sering menyendiri, kemudian lebih sering tiduran dan lain sebagainya. Nah, itu disampaikan di sini, ya. Nah, selanjutnya adalah menjelaskan cara-cara merawat pasien isolasi sosial. Ya tadi itu diajak untuk beraktivitas, berkenalan dengan orang lain, kemudian tidak boleh menyendiri dan harus ada temannya, ya. Baik, ini SP1K. Kemudian next. Baik, kita lanjut kepada SP2K, yaitu strategi pelaksanaan keluarga. Yang pertama adalah melatih keluarga mempraktekkan cara merawat pasien dengan isolasi sosial. Nah, bagaimana cara melatihnya? Itu sama tadi dengan perkenalan, kemudian mengajak berbicara, kemudian mengajak ngobrol dengan hal-hal yang positif atau kegiatan yang disukai dan lain sebagainya. Kemudian melatih keluarga melakukan cara merawat langsung keluarganya yang mengalami isolasi sosial. Jadi langsung diajarkan di tempat. Ini ketika pertemuan kedua, ketika nanti pasien datang kunjungan kedua, kemudian dilatih di sana, ya. Oke, jadi kita harus jemput bola. Baik, ini strategi pelaksanaan kedua untuk keluarga. Saya rasa ini tidak lanjut dari SP1K yang tadi sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya. Baik, next. Baik, ini SP3K yaitu membantu keluarga membuat jadwal aktivitas di rumah termasuk minum obat ketika discharge planning atau ketika sudah diperbolehkan untuk pulang. Kemudian menjelaskan follow up pasien setelah pulang. Nah, jadi harapannya keluarga pasien sudah mengetahui bagaimana sih pasien ini, kemudian perkembangannya bagaimana, kemudian harus minum obatnya itu teratur, jangan sampai putus obat. Ketika nanti obatnya sudah habis, harus kemana berobatnya, atau mengambil obatnya, atau ke puskesmas terdekat, atau harus ke rumah sakit kembali, itu harus disampaikan. Kemudian kalau ada tanda dan gejala yang muncul pada pasien ini juga harus disampaikan kemana dia harus minta pertolongan atau ke siapa dia harus menghubungi dan lain sebagainya. Kalau memang ada stakeholder yang ikut, bisa Pak RT, Pak RW ataupun pihak kader dan lain sebagainya, nanti bisa dilatih untuk bisa belajar di sana. Ya. Baik, strategi pelaksanaan keluarga. Baik, saya rasa cukup clear ya. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Discharge planning hanya bisa dilakukan ketika pasien sudah diperbolehkan pulang. Oke, baik. Next. Baik, ini adalah kelompok atau terapi aktivitas kelompok. Terapi kelompok yang dapat dilakukan untuk pasien isolasi sosial yaitu terapi aktivitas kelompok atau TAK, stimulasi sosialisasi, yaitu meliputi kegiatan mengidentifikasi kelebihan untuk berinteraksi dengan orang lain dan melatih berinteraksi dengan orang lain, kemudian pendidikan kesehatan pada kelompok keluarga, klien isolasi sosial. Baik. Di dalam channel YouTube ini sudah banyak sekali contoh TAK ya, silahkan nanti bisa dicek, tapi harus dilihat terlebih dahulu materinya, baru nanti bisa dipraktekkan. Karena ada beberapa poin yang memang kurang sempurna ataupun belum lengkap di sana sehingga tujuan dari TAK itu belum tercapai. Ya, nah silakan nanti dicek-cek
masalah pasiennya itu apa? Apakah isolasi sosial, HDR, waham, halusinasi, dan lain sebagainya ada di dalam channel YouTube ini ya. Kemudian materi TAK juga ada, silahkan dicermati terlebih dahulu tentang materi TAK baru nanti bisa diperjelas. Tapi untuk saat ini kita tidak akan membahas tentang TAK, tapi membahas tentang tindakan keperawatan pada kasus isolasi sosial secara individu terlebih dahulu, bukan secara kelompok seperti itu ya. Cukup jelas ya. Baik, kita lanjutkan. Next. Baik. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan pada kolom komentar, kemudian nanti akan saya bahas dan kita akan pertemuan selanjutnya dalam proses evaluasi untuk kasus isolasi sosial. Baik, saya akhiri. Kita akan lanjutkan pada video ketiga yaitu LP dan SP untuk kasus isolasi sosial.